Kalium dikromat. Terus udah anhidrat, Ferroamonium sulfat. udah itu udah. Fas. sulfat. Nah, jadi kalau alat dan bahannya yang simpel itu cuma ada tabung, alatnya tabung, terus ini tabung COD, terus ada spatula, ada ball pipet, terus ada alatnya itu ada pipet volume, bukan pipet volume sih, pipet more, yaitu ada 10 mili, 5 mili, sama 2 mili. Nah, sedangkan kalau bahannya itu ada Ag sulfat atau disebutnya merkuri sulfat, terus ada Ag sulfat plus H2 sulfat, Ag sulfat plus H2 sulfat. Nah, ini LR ya benar, itu kalium dikromat anhidrat. Nah, jadi ada konsentrasinya, jadi ada yang LR sama yang HR. Nah, bedanya itu katanya sih. Nah, sedangkan kalau yang HR itu lebih buat konsentrasi yang lebih tinggi, misalkan konsentrasi dari 100 sampai 1000 mg per liter. Nah, sedangkan kalau yang LR itu buat konsentrasi dari 0 sampai 90 mg per liter. Nah, terus sebenarnya ada satu lagi, itu sampel yang mau diperiksa. Nah, kalau udah alat dan bahan udah pada siap, baru kita melakukan step kerjanya. Kita ambil itu sebanyak 0,04 gram. 0,04 gram. Jadi kita kira-kira aja. Nah, sedang kalau pakai timah kan agak ribet ya. Jadi kita seujung spatula aja. Sekitaran masukin ke dalam tabung COD. Kita masukin nih ke dalam. Nah, setelah kita masukin, setelah itu kalau udah kita masukin baru ke Ag sulfat plus H2SO4 yang 10 lagi. Nah, pakai pipet yang 10 mili. Tapi pipetnya cara pemipetannya itu kita ambil yang bagian S buat nyedot. Kita ambil, kita sedot sampai 0, kalau bisa dilebihin dulu. Nah, habis itu kita agak angkat ke atas, nanti kita keluarin itu sampai ke angka 0. Nah, ke 0 baru kita masukin ke sini. Posisi pemipet itu harus kayak gini. Jadi si pipetnya itu harus nempel ke dinding. Supaya apa? Supaya tidak terjadi percikan. Nah, kalau udah 3,5, jadi pemipetan Ag sulfat itu 3,5 mili. Ya, 3,5 mili. Tapi ini tengah, kan ini 3 nih. Ya, di sini di tengah-tengah. Ini kan ini 3, ini 4, jadi ada di tengah-tengah. Baru kita pipet, baru kita taruh lagi. Kita taruh ini ya. Setelah itu kita ada penambahan ini CLR atau ligation low rank. Ya. Kita pipet nih, kita pipet 1,5 itu bisa taruh juga 0 baru ke keluarin sampai 1,5. Habis itu baru ke sampel. Nah, jadi sebelum pemipetan tuh si sampel harus dikemungkinkan dulu di koslok, dapat ada endapan yang di bawah itu supaya tercampur rata. Nah, kita pipet itu 2,5 mili sampelnya. 2,5 mili kita pipet, kita masukkan ke sini, baru kita selesai. Baru udah selesai, udah ada penambahan dari merkuri, LR atau ligation low rank, terus ada pertambahan dari Hg nya sama si sampel. Baru kita tutup pakai botol COD. Kita tutup, kita kemungkinkan. Setelah itu kita masukkan ke dalam COD reaktor. Itu selama 2 jam pada suhu 150 derajat Celcius. Dikarenakan ini kan cuma sebagai simulasi atau praktikum ya, cuma sebagai pengetahuan, cukup 30 menit aja. Tapi nanti kalau di laporannya kita 2 jam gitu sih. Nah, udah selama 2 jam baru kita diamkan beberapa menit supaya dalam keadaan suhu ruang.
harus didiemin. Bener itu sampai 2 jam ceritanya. Hasil ya udah selesai. Spekto. Metode spektro. Ini namanya spektro DR 2800. Ada yang mau ditanyain? Ada yang mau ditanyain? Cara penyampurannya maksudnya boleh ini dulu atau Jadi susun? yang tersusun. Jadi yang pertama ini dulu 0,04 gram. Setelah itu Hg 3,5. Setelah itu kita tambah LR 1,5. Nah, itu ke sampel 2,5. 2,5 mili. 1,5. Nah, habis sudah ya 0,04 gram. Nah, kalau udah tercampur semua ke tabung COD ini, baru kita tutup memungkinkan. Nah, baru kita masukkan ke dalam itu ke COD reaktor selama 2 jam. Kalau ada pada paham, ada salah satu yang harus dibuka itu di ujung tutup. Seharusnya memang harus pakai kertas, pakai sarutan kulit, karena pada saat dia memungkinkan itu akan terjadi reaksi ya, antara H2SO4 sama si H2O. Ya. Setelah itu, setelah yang memungkinkan, baru kita masukkan ke dalam COD reaktor. Nah, yang dimasukkan itu cuma sampelnya, jadi si belangkonya didiamkan aja di. Kita tunggu 30 menit. Nah, sambil nunggu COD reaktor, boleh sambil ngerjain laporan. Tapi sebelum dimasukin itu harus kita lap dulu si kacanya, kaca jernihnya. Dapat ada kotoran apa kan yang nempel. Nah, baru kita masukin dalam, baru kita oke, baru kita jero. Nah, kita jero, baru kita kan di sini kan belum ada ya pembaca si readnya, kita jero dulu supaya dalam keadaan 0, baru kita ke sampel. Kita ambil nih, kita ambil, baru kita baca yang sampel. Oke, baru kita baca, ada tulisan read, kita baca. Nah, jadi konsentrasi yang didapat si sampel itu 58. Kita pencet yang start program nih. Nah, kita cari yang CDLR. Nah, ternyata udah otomatis sendiri. Iya. CDLR. Tapi bisa sih kita select by number. Kalau misalkan nggak ada, kita select by number dulu. Kita hapus. Itu nomor 430 nomor kodenya. 430. Kita oke. Nah, udah otomatis CDLR. Baru kita start. Kita start. Baru kita masukin yang itu dulu, yang belangko nih. Yang belangko kita masukin ke dalam sini. Nah, tapi sebelum dimasukin tuh harus kita lap dulu si kacanya, kaca jernihnya. Takut ada kotoran apa kan yang nempel. Baru kita masukin dalam, baru kita oke, baru kita jero. Kita jero, baru kita kan di sini kan belum ada ya ke pembaca si readnya, kita jero dulu supaya dalam keadaan 0, baru kita ke sampel. Kita ambil nih, taruh lagi, baru kita baca yang sampel. Oke, baru kita baca, ada tulisan read, kita baca. Nah, jadi konsentrasi yang didapat si sampel itu 58. Tapi ada yang mau nyoba? Boleh. Tapi biarin aja diamkan beberapa menit. Sama ini indikator kanji ya, kanji ya, indikator kanji. Dan ini untuk filtrasinya natrium tiosulfat. Natrium tiosulfat. Nah, ditulis ininya ya, konsentrasinya 0,025 03 N. Oke. Ya, ada buret. Ini gelas ukur. Ya, gelas ukur.
Mayer ya, tulisannya Winkler ya. Ini terus sama Erlen Meyer. Nah, di sini ada beberapa reagen yang kita butuhkan nih. Ini sebelah sini reagen untuk pengencer, sebelah sini nanti reagen untuk Pengujian. BOD nya. Nah, pertama ada buffer fosfat Itu buat ya, pengencer. untuk pengencer ya. Terus ini MG4, ada FeCl, yang terakhir nih CaCl2. Oke. Terus selanjutnya ini ada H2SO4 pekat. H2SO4 pekat, ada lagi KMNO4 ya. Terus ada asam oksalat. Lalu ada MnSO4 sama ada reagen adalah 100 mili. Sampel nanti disimpan di sini 100 mili, berarti pengencernya adalah 900 ya. Itu untuk preparasi sampelnya. Tapi sebelum menginjak ke sampel, pertama-tama kita harus bikin pengencer dulu. Kita bikin pengencernya 2 liter ya. Ya. Ini bisa dari air keran atau Aquades, tapi sekarang kita pakai air keran. 2 liter ya. Kalau 1 liter 1 mili. Berarti kalau 2 liter 2 mili. Nah, kita sekarang bikinnya 2 liter ya. Oh itu. Ini nih langkahnya nih. Langkahnya beda boleh nggak sih? Ini acak banget. Buffer fosfat. Buffer fosfat. Buffer fosfat sebanyak 2 Berapa? 2 mili. 2 mili ya, kita masukin. Kalau misalnya ininya kita bikinnya 5 liter, berarti Iya. buffer fosfatnya berapa? 5 mili. Terus selanjutnya tambahin apa lagi? MgSO4. MgSO4 2 mili juga. 2 mili. Terus apa lagi? FeCl3. FeCl3 juga 2 mili ya. Nah, yang terakhir CaCl2. Nah, gitu kita homogenkan ya. Kita homogenkan sampai merata. Untuk tidak Nah, setelah ini apa lagi? Lanjut kita aerasi di sana. Yuk, kenapa sih kok harus diaerasi? Untuk Kenapa? itu biar pH-nya netral. Kan belum tepat ya. Tadi apa? Untuk menangkap O2 O2 yang ada dalam pengencer. larutan ini. Jadi kan harusnya itu di atas 7 ya. Jadi kan kalau misalnya nggak diaerasi, khawatirnya kan di bawah 7. Jadi fungsinya adalah untuk menangkap volumenya 1000 ml. Kita tuang 100 ml ya. Ini air limbah. Nah, kita masukin ke sini 100 ml. Jadi jumlah sampel itu tergantung pengenceran ya. Tergantung pengenceran yang didapat dari nilai COD. Nah, berarti si pengencernya kita tambahin berapa mili? 900. Tak ada ya. Ada apa nih? Nah, dah. Belum. Aku buat pengencer. Nah,
homogenkan ya. Kita aduk ya atau homogenkan. Botol wingler. Nah, setiap satu sampel itu kita butuh 4 botol. Jadi ada pengencer 0 hari. Nah, P0 ya. Pokoknya kalau misalnya kita mengerjakan sampel, jangan lupa untuk label ya, label. Ini pengencer 0 hari. Nah, di sini. Terus, ini ada sampel 0 hari SO ya, sampel 0 hari. Terus ada lagi nih pengencer 5 hari sama sampel 5 hari. Sekarang kita isi dulu pengencer 0 hari dan pengencer 5 hari. 5. Sok. Nah. Oh, jangan sampai ketukar ya. Ini sampel. Kalau pengencer itu yang mana sih? Yang tanpa sampel. Jadi kita masukin ke botol yang pengencer. Nah, jadi kita add ke botol. Dia sampai tumpuk. Jadi sampai luber. Jangan tahu untuk BOD itu jangan sampai ada Berembung. Sampai penuh ya. ya sampai penuh luber. Nah, udah ya. Selanjutnya yang kita isi adalah sampel 0 dan sampel 5. Nol hari dan 5 hari. Nah, ini ya yang sampel ya. Ini sampel 0 hari. Jeruk airnya. Lepas. Memang kalau kerjaan COD BOD itu memang terkenal dengan becek. Itu memang harus. Karena airnya luber terus kan. BOD yang suhunya 20 derajat Celcius. Jadi ini nanti pengujiannya sama. Setelah 5 hari ini yang ini sama juga kayak yang kasih reagen, filtrasi gitu ya. Jadi ceritanya ini simpen di inkubator ya. Oke, sekarang kita ke pengencer 0 hari dan sampel 0 hari. Pertama kita kasih reagen apa dulu? Ayo, apa dulu? Ada kan di modulnya ya. H2 SO4 berarti ya. Ditulis jadi gini, misalnya P0 di sampingnya P5. Dan nanti misalnya H2SO4 namanya 1 mili, di P0 berarti di S5 juga 1 mili. Nah, nanti ada yang tetes per tetes itu juga sama. Misalnya di pengencer 0 hari KMNO4-nya 10 tetes, di sampel berapa tetes. Ya, nanti itu untuk data perhitungan di akhir. Ya, sekarang kita tambahin dulu H2SO4-nya. 1 mili ya. Ini hati-hati ya, ada sempat. Iya, kayak udah sempat CL 1 mili. Satu lagi 1 mili. Oke. Nah, setelah itu kita kotak. Tapi harus pakai lap ya. Kita nggak banyak airnya. Karena khawatir kan tadi udah penambahan HBS4 kena tangan. Jadi misalkan kalau ada pengujian BOD itu pakai lap. Sekarang kita kasih Yang P0 dulu. reagen yang P0 dulu. Kita
kita coba 2 tetes saja. Tuh di sini nggak ada Tuh. Ini 2 yang penolnya. S0 kita coba 2 juga. Ya, Homogen kan? homogenkan ya. Tenang. Ya. Oke. Nah, jadi warnanya pink. Kalau misalnya Hilang. oh, yang ini Iya, hilang, hilang. kita tambahin Tambahin lagi. sampai si pinknya Iya. menetap. sampai Kita tunggu dulu nih beberapa detik lah ya. Tapping. Ini menetap. Nah, nggak berubah ya? Nggak. Hilang lagi Oke. nggak ya? Nggak ya. Lanjut, tambah apa lagi? Berapa lagi? Tambah asam Asam oksalat. Jadi dia sampai pinknya hilang. Hilangin lagi. Nah, tadi berapa tetes? 2. 2 ya. Pengencer sama sampel 2 tetes. Sekarang asam oksalatnya. Dulu ya. Coba 2 dulu. Oh, warnanya berubah. Sampai warnanya bening. Udah hilang. Warna ini merah mudanya. Hilang nggak? Hilang nggak? Nggak. Tambah Jadi lagi. tadi kan 2 tetes nih. Iya. Kita Oke, tambahin tambah lagi. 4 Tambah lagi 2. Tuh, 2 jadi 4 ya. Iya. Jadi apa? Belum. Belum. Dua Masih ada. lagi, 2 lagi. Kayaknya 3 Tiga lagi ya. Tiga. Tiga tetes. Itu 3 lagi. 2. Udah 4 ya? 4 jadi 7 tetes semua. Enggak, Belum. Ya, terus. Udah. Tambahin lagi ya. Sampai 3 lagi lah biar pas 10. Tiga lagi 10. nyaman banget kayak. Kalau BOD gini. Ya. Iya. Gitu. Kebayangkan Gitu. kalau saya